Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurfanis Mubarok dengan NIM B1023046. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pemulihan laba menanggapi penurunan penjualan otomotif di PT Astra International Tbk. Sebelum melanjut ke slide berikutnya, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang latar belakang. PT Astra International Tbk yang didirikan pada tahun 1957 adalah salah satu perusahaan terbesar dan teridentifikasi di Indonesia dengan operasi di berbagai sektor, termasuk otomotif, agribisnis, alat berat, teknologi, dan keuangan. Astra merupakan pemegang lisensi untuk merek-merek otomotif ternama seperti Toyota, Daihatsu, dan Isuzu, serta memiliki anak perusahaan di sektor perbankan seperti Bank Permata dan alat berat United Tractors. Terdaftar di Bursa Efek di Indonesia pada tahun 1990. Astra terus beradaptasi dengan tantangan ekonomi termasuk penurunan penjualan otomotif pada tahun 2015. Melalui diversifikasi bisnis dan inovasi untuk mempertahankan pertumbuhannya, Astra International Tbk mengalami penurunan laba sebesar 17% pada tahun 2015, disebabkan oleh turunnya penjualan barang terutama di sektor otomotif. Selanjutnya, ada beberapa kasus pada tahun 2015 PT Astra International Tbk yang mengalami penurunan laba sebesar 17%. Yang pertama, penurunan penjualan otomotif. Penurunan laba perusahaan terutama disebabkan oleh berkurangnya penjualan kendaraan yang merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Astra International. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penurunan daya beli masyarakat, tingginya suku bunga kredit, serta ketidakpastian ekonomi yang terjadi pada waktu itu. Yang kedua, kasusnya adalah kondisi ekonomi makro yang tidak stabil. Pada tahun 2015 merupakan masa di mana ekonomi Indonesia mengalami perlambatan yang berdampak pada konsumsi domestik, terutama untuk barang-barang besar seperti mobil. Penurunan harga komoditas juga mempengaruhi daya beli konsumen. Selanjutnya, yang ketiga adalah ketergantungan pada sektor otomotif. Astra International cukup bergantung pada sektor otomotif yang membuatnya rentan terhadap fluktuasi pasar. Ketergantungan yang tinggi pada satu sektor bisnis menambah risiko ketika sektor tersebut mengalami penurunan. Dan yang terakhir, kasusnya dari berita yang saya baca tentang tantangan persaingan. Meningkatnya persaingan di sektor otomotif baik dari produsen lokal maupun internasional juga mempengaruhi kinerja penjualan. Konsumen kini memiliki lebih banyak pilihan yang mempengaruhi preferensi mereka terhadap produk Astra. Dari beberapa kasus yang saya dapatkan dari berita yang saya cari di Google yang berinformasi dan bersumber yang dipertanggungjawabkan, itu tersebut ada beberapa kasus. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa solusi untuk menghadapi kasus tersebut. Yang pertama adalah diversifikasi portofolio bisnis. Astra International bisa memperluas diversifikasi bisnisnya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor otomotif. Beberapa sektor yang sudah dimiliki oleh Astra seperti agribisnis, teknologi, dan infrastruktur dapat diperkuat dan ditingkatkan agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan perusahaan. Solusi yang kedua adalah inovasi produk dan pemasaran. Untuk menghadapi penurunan penjualan, Astra perlu berfokus pada inovasi produk, menghadirkan kendaraan dengan fitur-fitur terbaru, efisiensi bahan bakar, serta harga yang lebih bersaing dapat menarik lebih banyak konsumen. Selain itu, strategi pemasaran yang lebih agresif dan berbasis data konsumen dapat membantu perusahaan menjangkau pasar yang lebih luas. Solusi yang ketiga adalah meningkatkan pengalaman pelanggan. Astra dapat meningkatkan layanan purna jual dan pengalaman pelanggan untuk menjaga loyalitas. Pengembangan jaringan servis dan peningkatan kualitas layanan pelanggan akan memperkuat posisi perusahaan dalam pasar yang kompetitif. Slide berikutnya
tentang solusi menghadapi kasus yang keempat adalah mengelola risiko ekonomi makro. Astra harus lebih jeli dalam mengelola faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi, suku bunga, inflasi, dan kondisi ekonomi global. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat strategi mitigasi risiko seperti pengelolaan kas yang lebih baik, diversifikasi sumber pendapatan, dan menjaga struktur biaya yang efisien. Dan yang terakhir, solusinya adalah investasi pada teknologi dan digitalisasi. Astra dapat memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta memanfaatkan tren digitalisasi. Pengembangan platform e-commerce untuk kendaraan atau layanan purna jual secara online bisa menjadi peluang baru di tengah perubahan perilaku konsumen yang semakin berfokus pada kemudahan digital. Dari kasus dan solusi yang sudah saya jelaskan, bisa disimpulkan penurunan laba Astra International pada tahun 2015 disebabkan oleh penurunan penjualan kendaraan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro yang kurang menguntungkan dan tingginya persaingan di pasar. Untuk mengatasi tantangan ini, Astra perlu melakukan diversifikasi bisnis, meningkatkan inovasi produk, memperkuat layanan pelanggan, serta mengelola risiko ekonomi dengan lebih efektif, dengan fokus pada adaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi. Astra dapat kembali mempertahankan kinerja positifnya dalam jangka panjang. Sekian dari presentasi yang saya jelaskan tentang kasus dan solusi pada PT Astra International Tbk dalam menanggapi penurunan penjualan otomotif pada perusahaan tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.